Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobahul khair, kaifa halukum? Selamat pagi kakak-kakak Lima Torik bin Ziyad. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan baik. Nah, hari ini kita akan belajar tematik. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, mari kita membaca doa sebelum belajar terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Nah, sekarang kakak buka buku paket tematik 5B-nya. Kita akan belajar di subtema 2. Pembelajaran 1, 2, dan 3. Pertama kita akan belajar pentingnya udara bersih bagi pernafasan. Manusia perlu bernafas untuk memperoleh oksigen yang digunakan dalam proses metabolisme tubuh. Ketika bernafas, kita menghirup dan menghembuskan udara. Udara yang kita perlukan untuk bernafas adalah udara yang bersih. Nah, sekarang kakak perhatikan gambar di samping. Di sini ada gambar lingkungan yang udaranya bersih dan yang satunya lagi ada gambar lingkungan yang udaranya kotor. Menurut kakak-kakak, gambar mana yang menunjukkan udara yang bersih dan udara yang kotor? Dan apa yang terjadi jika kita menghirup udara yang kotor? Nah, apabila kita menghirup udara yang kotor, maka kita akan mengalami gangguan pada pernafasan kita. Nah, dalam keadaan normal dan beraktivitas, contohnya itu seperti olahraga, kadar udara yang kita hirup dan hembuskan itu berbeda. Selain itu juga frekuensi pernafasan itu juga mengalami perbedaan atau perubahan, baik itu dari segi umur, dari segi usia, dan dari segi aktivitas yang kita lakukan. Nah, di sini Miss akan menjelaskan faktor-faktor apa saja sih yang mempengaruhi pernafasan pada manusia. Faktor-faktor yang mempengaruhi pernafasan manusia itu ada dua. Yang pertama faktor fisik, kemudian faktor emosi. Nah, faktor fisik ini contohnya adalah umur, jenis kelamin, suhu tubuh, posisi tubuh, dan aktivitas tubuh. Dari segi usia atau umur, frekuensi pernafasan anak-anak lebih tinggi dibandingkan dengan orang dewasa. Kemudian, frekuensi pernapasan pada laki-laki lebih tinggi daripada perempuan. Nah, selain itu, untuk suhu tubuh, semakin tinggi suhu tubuh seseorang, semakin banyak energi yang diperlukan sehingga membutuhkan oksigen yang banyak juga. Jadi frekuensi pernapasannya itu lebih tinggi daripada seseorang yang suhu tubuhnya itu rendah. Kemudian posisi tubuh. Nah, seseorang yang sedang berdiri, frekuensi pernafasannya itu lebih tinggi daripada seseorang yang sedang berbaring. Nah, yang terakhir yaitu aktivitas tubuh. Seseorang yang memiliki aktivitas tubuh cukup tinggi seperti atlet, frekuensi pernapasannya itu akan lebih tinggi daripada seseorang yang cenderung melakukan aktivitas pekerjaannya sambil duduk. Yang kedua yaitu faktor emosi. Emosi seseorang juga mempengaruhi pernafasan. Seseorang yang sedang marah, frekuensi pernafasannya itu akan lebih tinggi dibandingkan seseorang yang kondisi emosinya stabil atau normal. Sekarang buka buku paketnya halaman 40. Kita akan belajar menyajikan informasi penting pada teks dalam bentuk tabel. Nah, di sini ada sebuah teks. Perhatikan ya Kak, contoh dari teks gangguan pernafasan. Kakak baca dulu terlebih dahulu. Nah, di sini Miss sudah memberikan contoh penyajian dalam bentuk tabelnya. Ada di halaman 41. Di situ ada kolom kata tanya, pertanyaan, dan jawaban. Nah, ini Miss dapatkan informasi penting dari teks gangguan pernafasan. Kata tanyanya apa? Pertanyaannya, apa yang menyebabkan penyakit flu? Jawabannya, flu disebabkan oleh virus influenza. Nah, informasi ini Miss sudah dapatkan dari teks gangguan pernafasan. Nah, itu tadi contoh penyajian informasi penting dalam bentuk tabel. Selanjutnya kita akan belajar macam-macam gangguan pernafasan pada manusia. Ada di halaman 44. Nah, ini disajikan dalam bentuk bagan. Silahkan kakak baca. Di situ ada penyakit,
penyebabnya, penjelasan, dan gejalanya. Nah, ini merupakan macam-macam dari gangguan pernafasan manusia. Selanjutnya kita akan belajar menjelaskan isi teks berdasarkan kata kunci. Ada di halaman 45. Nah, kata kunci ini merupakan kata penting yang berkaitan dengan informasi teks tersebut. Kata kunci ini berfungsi untuk membantu dan memahami isi teks secara lebih detail. Contohnya yaitu pada teks bronkitis dan asap berbahaya yang ada di halaman 45. Nah, dari teks ini kita bisa mencari kata kuncinya. Yang pertama yaitu kata kuncinya asap. Informasi penting teks yang didapat dari kata asap itu adalah pengertian dari asap itu sendiri. Kemudian kita akan mempelajari tentang properti yang digunakan dalam tari. Apa itu properti? Properti tari adalah benda-benda yang digunakan untuk mendukung suatu gerak tarian. Fungsinya untuk menambah keindahan tarian atau menyampaikan pesan serta makna pada suatu tarian. Berikut contoh tarian beserta propertinya. Yang pertama yaitu tari payung berasal dari Sumatera Barat, properti yang digunakan adalah payung. Yang kedua yaitu tari legong berasal dari Bali, propertinya adalah kipas. Yang di bawah, yang ketiga, tari topeng berasal dari Cirebon, propertinya yaitu topeng. Dan yang terakhir itu tari jaipong berasal dari Jawa Barat, propertinya yang digunakan adalah selendang. Selanjutnya kita akan belajar membedakan antara tanggung jawab, kewajiban, dan hak. Tanggung jawab. Tanggung jawab merupakan kesadaran yang dimiliki oleh manusia akan sikap yang telah ia lakukan, baik disengaja ataupun tidak disengaja. Contohnya di sini adalah kerja bakti. Nah, kerja bakti ini merupakan salah satu tanggung jawab sebagai warga masyarakat. Selanjutnya kewajiban. Kewajiban ini adalah segala sesuatu yang harus dilaksanakan oleh seorang individu. Contohnya menyayangi adik merupakan bentuk kewajiban sebagai seorang kakak. Dan yang terakhir yaitu hak. Hak ini merupakan segala sesuatu yang harus didapatkan oleh manusia sejak lahir. Hak itu biasanya didapatkan ketika kita sudah melaksanakan kewajiban dan tanggung jawab. Jadi harus seimbang antara pelaksanaan kewajiban, tanggung jawab, dan hak. Nah, itu tadi materi tematik untuk hari ini. Semoga bisa dipahami. Jika ada pertanyaan, silahkan kakak-kakak langsung chat pribadi ke WA Miss Ade. Untuk tugas hari ini adalah kakak-kakak mempraktikkan lagu tangga nada diatonis mayor dan tangga nada diatonis minor seperti yang sudah dijelaskan kemarin. Contohnya lagu tangga nada diatonis mayor itu adalah Hari Merdeka dan lagu tangga nada diatonis minor adalah lagu syukur. Jadi kakak nanti menyanyikan dua lagu ini dalam bentuk video. Boleh diiringi dengan pianika atau instrumen musik lainnya. Dikumpulkan hari ini. Syukron. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.